Setiap orang pasti memiliki teman, tapi bagaimana cara mereka menemukan teman? Di episode Rumah Hijrah kali ini kita akan membahas tema tentang teman. Bebas temenan sama siapa aja? Bebas temenan sama siapa aja sih. Pilih-pilih teman sih. Oh, bebas sih. Bebas. Kalau masalah teman sih bebas ya sama siapa aja, tapi kalau masalah teman buat curhat gitu ya harus pilih-pilih juga sih. Bebas temenan sama siapa aja. Momen apa yang gak bisa dilupain ketika bareng teman kamu? Oh, momen pas ngegibah bareng. Kalau lagi hangout mungkin. Ya. Momen khusus kan? Nggak ada sih, biasa aja Biasa lah. aja ya, nongkrong-nongkrong gitu ya. Oke. Apa ya? Atau selama temenan deh? Yang paling nggak bisa dilupain? Iya. Jalan-jalan bareng. Udah, itu doang. Ya soalnya kan kayak apa sih? Jarang dibolehin main keluar tuh. Jadi kalau main sama temen ya happy gitu. Nggak tahu sih, sejauh ini sih nggak ada teman deket. Teman biasa? Biasa. Teman yang dekat? Iya, kuliah gitu. Teman kuliah? Iya. Teman Sekedar teman aja. Teman satu komplek? Nggak punya. Nggak punya. Teman tapi mesra? Enggak punya. Momen pas waktu naik motor ke alun-alun Cirebon kayaknya, nggak pakai helm terus ditilang sama polisi, dikejar-kejar. Ya kabur tapi lolos ya, alhamdulillah. Saat waktu kecil ya, mungkin pas maling jambu. Itu pas manjat, gue jatuh sampai benjol. Apa yang membuat kamu bertahan berteman dengan mereka? Karena sama-sama sefrekuensi. Soalnya temennya asik dan nyaman gitu, udah klop gitu. Nggak tahu sih. Apa ya? Mungkin kayak kalau saya lagi susah gitu mungkin dibantuin sama teman mungkin. Soalnya nggak pernah ngalamin. Karena ya mereka kayak nggak manfaatin gitulah, nggak manfaatin temen gitu. Walaupun dalam keadaan susah juga masih tetap mau temenan gitu. Mungkin karena ya sama-sama terbuka ya, tahu sikap buruk saya dan tahu kebaikan saya gitu. Terus orangnya ya nggak munafik gitu. Jadi ya masih erat sampai saat ini. Gimana cara kamu memilih teman? Nggak milih-milih sih, cuman kalau misalkan sifatnya udah klik sama kitanya, ya temen aja gitu. Ya ada kesamaan gitu, jadi nyaman aja gitu. Oke, ada lagi nggak tips? Kalau cuma klop doang tapi nggak nyaman misalnya, tetap jadi teman nggak? Ya temen-temen tapi nggak terlalu deket gitu. Oke. Ya itu yang nggak kayak musuh dalam selimut gitu tuh. Kayak di depan baik tapi di belakangnya malah ngomongin atau kayak gitulah. Pilih temen ya tergantung sih. Kalau misalkan pendiam kan saya juga kan pendiam, jadi kalau temennya pendiam juga kayak agak kurang gitu, nggak nyaman gitu. Berarti cari yang bisa diajak ngobrol? Iya. Cara aku pilih temen sih ya dilihat dari sifatnya sih. Kayak misalkan sifatnya tuh kayak egois gitu kan. Biasanya ada yang egois tuh, misalkan kalau ada butuhnya doang ngedeketin gitu kan. Tapi ya kalau aku sih sukanya yang bisa bergantian aja lah. Misalkan akunya butuh ya merekanya ada gitu. Kalau mengenai pilih-pilih temen ya, yang pertama sih yang sefrekuensi ya. Mungkin dari sefrekuensi kita bisa nyaman, terus ya nggak ada canggung gitu ya, kita belak-belakan gitu, fine. Teman makan teman, pernah nggak nih? Waduh, nggak pernah. Nggak pernah. Aman ya berarti? Aman. Oke. Nggak, alhamdulillah nggak. Aman berarti ya? Aman. Oke. Pernah. Kayak di depan ngedukung banget tapi pas di belakang malah kayak ngejatuhin gitu. Oke, berarti pelakunya bukan Ice, tapi temennya ya. Berarti temennya yang makan Ice. Oke.
Enggak. Oke, good. Enggak, belum kayaknya. Belum kayaknya. Bakal jadi. Ya semoga enggak. Enggak ya? Iya. Belum pernah. Jangan kamu yang makan temen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijrah yang dirahmati Allah, teman atau sahabat itu akan menentukan kemana arah dan langkah kehidupan kita. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW nyatakan, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Nah, betapa pentingnya kita bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang yang mampu menunjukkan kita kepada jalan-jalan yang penuh keberkahan. Belakangan di era teknologi digital yang luar biasa maraknya ini, banyak orang yang asal memilih teman, asal memilih bergaul. Kalau kita amati ya, konten-konten YouTube belakangan ini ada yang hanya untuk mengejar jam tayang, mengejar subscriber, kemudian abai terhadap nilai-nilai keislaman lebih-lebih atau nilai-nilai moral. Dan ketika kita berteman dengan orang-orang yang seperti itu, mungkin secara materi berlimpah, tetapi keberkahan jauh dari kehidupan kita. Nah, sobat hijrah yang berbahagia, teman yang baik itu adalah mereka yang akan menghadirkan hal-hal positif dalam diri kita, membuat kita lebih maju, lebih berpengetahuan, lebih kaya akhlak, dan memberikan nilai spiritual yang tinggi. Karena betapapun kita bergaul dengan teman-teman kita, mereka lah yang akan mewarnai kehidupan kita. Sebaik apapun kehidupan di dalam rumah, ketika di luar rumah kita bergaul dengan teman-teman kita yang tidak baik, maka itu akan merusak. Maka ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang mengatakan su'ul khuluqi yu'di, perilaku buruk itu sangat menular, dan berita buruknya perilaku baik tidak mudah menular. Sehingga kita berteman dengan yang baik-baik untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jangan pernah kita asal memilih teman. Inilah konsep serta prinsip Islam dalam berteman atau bersahabat. Semoga kita semua, termasuk sobat hijrah yang dirahmati Allah, mampu memilah dan memilih mana teman yang bisa dijadikan sahabat kita, mana yang harus kita hindari agar tidak salah jalan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.